Halo guys, hai seluruh, selamat datang kembali di channel Mamang Story. Selamat datang di segmen zaman alias jadul mantul. Sesuai requestan dari kalian, di kesempatan kali ini Mamang akan bawakan film horor jadul yang berjudul Pocong vs Kuntilanak. Siapkan cemilan terbaik kalian, benarkan posisi nontonnya. Mari sama-sama kita bilang, hayu, luncur. Film dimulai dengan seorang laki-laki yang tengah berlari ketakutan di tengah gelapnya malam. Diketahui laki-laki itu bernama Raden Sujoko. Ketika masuk ke dalam rumah, dia melihat sang istri sudah tewas di atas ranjang. Ternyata lelaki itu sedang dikejar oleh seekor kuntilanak. Pada akhirnya ia dibunuh oleh kuntilanak itu. Sebelum mati, ia berpesan kepada anaknya yang bersembunyi di bawah tempat tidur untuk tidak membuka tali pocongnya. Kalau Bapak mati, jangan lepas tali pocongku. Ingat, jangan dilepas tali pocongku. Berpuluh-puluh tahun kemudian, film berpindah ke tahun 2008. Kita diperlihatkan dengan tokoh utama di film ini, yaitu seorang perempuan bernama Fonny. Ia menjalani hidupnya dengan bahagia dan dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Di antaranya ada pasangan Agnes dan Aksa, kemudian perempuan jomblo bernama Ruby. Di rumahnya, Fonny tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Rika. Belum tidur, Fon. Dan juga seorang pembantu bernama Bodarmi yang sudah sangat lama bekerja di keluarga mereka. Sang ibu selalu berdiam diri di sebuah ruangan gelap yang ada di lantai atas. Fonny pun tidak tahu mengapa ibunya selalu ada di sana. Tetapi di setiap malam Jumat, Bodarmi selalu diberikan perintah untuk menyimpan sesajen ke ruangan tersebut. Kehidupan Fonny terasa biasa saja hingga akhirnya ia diperkenalkan dengan seorang pria bernama Marcel, pemilik sebuah toko tato. Fon, ini sih tipe lo banget, pas banget buat lo. Mereka pun saling jatuh cinta sejak pandangan pertama. Hai, Fon. Ketika malam hari, mereka pun main ke rumah Fonny. Ternyata selain cantik, Fonny juga bisa meramal slur. Saat itu Aksa meminta Fonny agar meramal Marcel. Namun Marcel menolak karena tidak percaya dengan hal seperti ini. Pada ujungnya, karena dipaksa, akhirnya Marcel pun bersedia slur. Ketika diramal, Marcel mendapatkan 3 kartu, yaitu pedang, iblis, dan juga mati. Saat dicoba sekali lagi, Marcel mendapatkan kartu yang sama. Ekspresi Fonny seketika berubah karena kartu-kartu itu memiliki arti yang buruk. Karena masih penasaran, Fonny pun ingin mencoba meramal garis tangan Marcel. Tetapi seketika ada sesuatu yang membuatnya terpental. Setelah kejadian itu, Fonny berusaha mencairkan suasana. Ia pun menawarkan teman-temannya untuk dibuatkan segelas es teh manis hangat. Kemudian Aksa berkata, sepertinya Fonny salah tingkah karena dia suka kepada Marcel. Ia pun tahu Marcel suka kepada Fonny. Marcel berkata tidak mungkin, dia tidak akan pernah suka sama perempuan kayak Fonny. Karena Marcel melihat foto keluarga Fonny sangat menyeramkan, mirip seperti keluarga nenek sihir. Lo lihat tuh foto-foto, kayak keluarga nenek sihir gitu. Gak pantas lah sama gue, mending gue jomblo seumur hidup. Ternyata hal itu didengar oleh ibunya Fonny. Akibat perkataan Marcel, ibu Fonny pun marah dan menyuruh mereka semua pulang.
Karena tidak enak dengan teman-temannya, Fonny pun kesal kepada ibunya, lalu ikut bersama mereka. Dari kejauhan, terlihat ada sosok kuntilanak di belakang ibu Fonny. Singkat cerita, Fonny beserta teman-temannya pergi ke rumah Marcel. Dan tanpa diduga-duga, Aksa malah membawa boneka jelangkung untuk dimainkan. Permainan pun dimulai. Lalu Aksa membacakan mantra yang biasa kita dengar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Beberapa lama kemudian, terpantau tidak ada satupun hantu yang mendatangi mereka. Jelangkungnya males nih. Marcel pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Saat di toilet, Marcel merasa ada sesuatu yang sedang mengintipnya. Lalu ia pun mendengar suara kuntilanak tertawa. Marcel segera keluar dari kamar mandi dengan perasaan ketakutan. Lu tadi pada dengar ketawa cekikikan nggak? Tiba-tiba, ia pun diserang oleh kuntilanak. Kemudian Marcel memainkan boneka jelangkung berusaha mengusir kuntilanak itu. Akan tetapi, dia malah memanggil sosok pocong. Seketika pocong itu pun menghilang. Tetapi, tidak lama setelah itu, mereka semua mendengar teriakan-teriakan di luar rumah. Saat dilihat, ternyata di luar rumah tengah terjadi pertarungan antara pocong melawan kuntilanak. Wadaw, ini kuntilanak sama pocong, gimana kelahinya ya? Kalau gini ceritanya, yang menang jelas si kuntilanak. Soalnya kan si pocong tangannya diikat. Namun ketika itu, sosok kuntilanak tiba-tiba hilang. Tidak lama dari itu, datanglah seorang pria bernama Big. Ia merupakan pegawai Marcel di toko tatonya. Ternyata jelangkung itu pun milik Big yang dibawa oleh Aksa. Big pun melemparkan boneka jelangkungnya ke tanah supaya hilang dari pengaruh makhluk gaib. Ketika di rumah, Fonny akhirnya diceritakan oleh ibunya bahwa keluarga mereka memelihara kuntilanak untuk mencegah perbuatan jahat yang menimpa keluarga mereka. Salah satu contohnya adalah Marcel. Tadi ketika di rumah, dia menghina keluarga mereka. Sehingga dengan itu, sosok kuntilanak memberikannya sedikit pelajaran dengan cara mengganggunya. Rika kini meminta Fonny untuk melanjutkan tradisi keluarga yang secara turun-temurun untuk memberikan tumbal dan sesajen kepada kuntilanak. Mendengar itu, Fonny sangat terkejut. Fonny tidak mau melakukan itu karena tidak mau berhubungan dengan kuntilanak. Kemudian ia pun pergi dari hadapan ibunya. Jangan kurang ajar. Adegan pun berpindah ke dapur rumah Fonny. Di sana terlihat Bodarmi yang sedang mencuci piring. Tiba-tiba saja, ia didatangi oleh sosok pocong yang sangat menyeramkan. Di sisi lain, Purika pun kembali ke ruang semedi yang ada di rumahnya. Dan tak lama kemudian, ia diganggu oleh sosok pocong tadi. Sang pocong lalu menyerang Rika hingga Rika terjatuh. Dan tiba-tiba saja, Rika berubah menjadi jelmaan kuntilanak. Yang kemudian langsung berteriak di depan sang pocong itu. Pocong itu pun menghilang dari hadapan Rika. Setelah sang pocong menghilang, Rika kembali terjatuh dan sepertinya ia terkena serangan jantung. Itulah terakhir kalinya Rika dilindungi oleh kuntilanak, dan pada akhirnya ia pun meninggal. Setelah pemakaman ibunya selesai, Fonny pun marah kepada Marcel karena ia mengetahui Marcel pernah menghina keluarganya. Mulai saat itu, Fonny pun mulai menjauhi Marcel. Sesampainya Fonny di rumah, ia bertemu dengan budenya, kakaknya Rika. Budenya pun menceritakan kisah mengapa keluarganya memelihara kuntilanak.
banyak hal yang belum kamu ketahui. Kuntilanak dari dulu kita telah pelihara. Sejak dahulu, leluhur mereka yaitu Nyai Soroh. Saat penjajahan Belanda, ia memutuskan untuk menikah dengan von Klingen, seorang keturunan asli Belanda. Sebenarnya Raden Sukojo, jawara di kampung itu, mencintai Nyai Soroh. Namun Nyai Soroh yang tidak mau dimadu itu pun menolaknya. Hal itu membuat Raden Sukojo dendam, dan Raden Sukojo berkata akan membunuhnya. Kubunuh kamu! Karena merasa terancam, Nyai Soroh yang dilindungi kuntilanak itu pun menyuruh kuntilanak untuk membunuh Raden Sukojo. Hingga akhirnya Raden Sukojo meninggal seperti di awal film tadi. Pesan Raden Sukojo kepada anaknya yaitu jika ia mati, tali pocongnya jangan sampai dilepas. Hal itu akan menjadikan Raden Sukojo menjadi arwah penasaran berbentuk pocong. Selama ini, Raden Sukojo dalam wujud pocong terus berusaha membunuh garis keturunan antara Nyai Soroh dan von Klingen. Akan tetapi, hal itu terus digagalkan oleh sang kuntilanak. Karena ada kuntilanak. Kemudian Shin berpindah ke rumah Marcel, di mana belakangan ini ia sering memimpikan sosok pocong yang sangat menyeramkan. Dan sepertinya semua orang, termasuk Agnes, Aksa, dan Ruby pun turut diteror oleh sosok pocong tersebut. Karena tidak tahan dengan gangguan-gangguan itu, bersama dengan Big, Marcel dan Aksa pun berusaha mengusir teror pocong dengan memberikan sesajen ke sebuah sungai. Saat menuju ke sungai tersebut, kita bisa melihat banyak sekali demit-demit yang memperhatikan mereka semua. Setelah melakukan hal itu, Marcel datang ke rumah Fonny dan mengungkapkan perasaannya sekaligus meminta maaf atas kejadian yang tidak mengenakan hati keluarga Fonny. Aku harus minta maaf atas kesalahanku, Von. Aku malu waktu Aksa bilang aku naksir kamu. Von, aku nggak bisa bohong. Tapi aku nggak bisa nyembunyiin perasaan aku ke kamu. Marcel juga terlihat membawakan sebuah kado kecil untuk Fonny. Di sini Fonny pun memaafkannya karena mereka saling mencintai. Bodarmi yang melihat mereka sedang memesraan pun hanya bisa tersenyum ya Slur. Tak lama setelah itu, Marcel tiba-tiba ditelepon oleh Big. Big berkata kepada Marcel bahwa ia saat ini sedang diteror oleh sosok pocong dan memintanya cepat kembali ke toko karena takut terjadi sesuatu. Aku jalan dulu. Aku punya sesuatu buat kamu. Bye. Hai. Singkat cerita, Bude kembali menasihati Fonny perihal kuntilanak yang harus dipeliharanya. Tetapi Fonny tetap tidak mau dan menyuruh Budenya saja yang memeliharanya. Hal itu dibantah oleh Budenya karena yang boleh memelihara kuntilanak itu hanya satu orang dari satu generasi saja. Kenapa nggak Bude sendiri yang piara? Tidak bisa. Harus generasi berikutnya. Yaitu kamu, Von. Dan apabila kuntilanak tidak dipelihara lagi, maka kuntilanak itu akan dendam dan dapat membahayakan orang-orang yang ada di sekitar Fonny. Shin berpindah ke kediaman Ruby yang masih terlihat takut dengan teror pocong yang menghantuinya. Namun kini ia malah dihantui oleh kuntilanak peliharaan keluarga Fonny. Karena takut, Ruby pun segera menelepon Agnes agar mereka datang ke rumahnya. Lama banget sih lo angkatnya. Lo cepetan kesini dong, gue takut banget. Agnes dan Aksa bergegas ke rumah Ruby. Akan tetapi, sebelum Agnes dan Aksa sampai, tiba-tiba Ruby diserang oleh kuntilanak di tempat tidurnya hingga ia tewas. Agnes dan Aksa pun sampai di tempat Ruby, disusul juga oleh Fonny. Tapi alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan Ruby telah meninggal dunia.
Hal misterius kembali terjadi, di mana Aksa mendapatkan berita dari Marcel bahwasannya karyawan tatonya yaitu Big yang diteror oleh pocong tadi juga meninggal dunia. Big mati, Sa. Big mati. Nggak mungkin. Mereka pun bergegas pergi ke rumah Fonny. Dan di rumah Fonny, budenya pun meninggal juga karena diserang oleh pocong tersebut. Pergi kamu. Saat Aksa dan Agnes datang ke rumah Fonny, tiba-tiba muncul pocong di depan mereka. Dan Aksa mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan pacarnya Agnes. Hingga akhirnya ia seketika tewas. Sementara itu, Agnes yang berusaha lari dari sang pocong tiba-tiba dihadang kuntilanak. Kuntilanak itu pun lalu mencekik Agnes sampai Agnes ini hampir mati selur. Tapi untungnya Fonny segera datang dan menghentikan sang kuntilanak. Fonny berkata bahwa ia bersedia untuk memeliharanya. Kuntilanak, aku menerimamu mengabdi kepada keluarga Van Klingon. Asalkan sang kuntilanak tidak menyakiti orang-orang tersayangnya. Setelah itu, kuntilanak pun menghilang. Singkat cerita, Fonny bergegas pergi ke depan rumah karena mendengar suara Marcel. Marcel? Ketika melihat Marcel, Fonny segera mengejarnya dan mereka pun berpelukan. Tapi ternyata saat ini Marcel sedang dirasuki oleh arwah Raden Sujoko. Lalu, Marcel yang jadi pocong itu berusaha membunuh Fonny dengan cara mencekiknya. Akan tetapi, sebelum sempat dibunuh, Fonny tiba-tiba berubah menjadi jelmaan kuntilanak yang tadi sudah menjadi peliharaannya. Perkelahian antara pocong versus kuntilanak pun terjadi kembali selur. Di mana Marcel dan Fonny yang sama-sama dirasuki kini saling menyerang satu sama lain. Nah, kalau kalian kira-kira dukung yang mana nih selur? Kuntilanak Fonny atau pocong Marcel? Sedangkan di tempat lain, Bodarmi pembantu Fonny berusaha menyelamatkan Agnes yang sudah siuman. Kamu di sini saja. Kemudian ia menyuruh supir pribadi keluarga Fonny untuk menggali makam Raden Sujoko. Bodarmi menyuruh sang supir untuk segera menemukan kuburan Raden Sujoko. Kemudian melepaskan tali pocongnya. Setelah makam Raden Sujoko ditemukan, Bodarmi memperingatkan sang supir untuk tidak mencabut tali pocongnya terlebih dahulu, karena apabila dicabut, maka Marcel akan ikut meninggal. Satu-satunya cara adalah membebaskan Marcel dari pengaruh pocong Sujoko dulu. Kemudian, Agnes yang mengetahui Marcel dan Fonny saling mencintai, nekat keluar rumah dan menghampiri mereka berdua yang berusaha saling membunuh. Marcel, udah berhenti, cukup. Di sini Agnes mencoba menyadarkan mereka dengan memperlihatkan sebuah kado yang tadi diberikan oleh Marcel untuk Fonny. Dan kado itu ternyata adalah sebuah cincin sebagai ungkapan keseriusan Marcel kepada Fonny. Lo kasih buat Fonny. Lo kasih ini karena lo sayang sama Fonny, Marcel. Lo inget kan? Ayo Marcel, sadar. Ternyata hal itu berhasil menyadarkan Marcel dari pengaruh sang pocong. Melihat Marcel sudah sadar, Bodarmi segera menghubungi Pak Supir untuk segera melepaskan tali pocong Raden Sujoko. Yang pada akhirnya, Fonny juga terlepas dari pengaruh kuntilanak. Kita mulai lembaran baru ya, Fon. Nama saya Fonny Van Klingon. Raden Marcel Sukoco. Setelah mereka tersadar, mereka bertiga pun berpelukan karena semuanya sudah berakhir. Dan film pun selesai.
grateful to